Oke guys, sebelum tidur malam ini ada yang mengganggu pikiran saya. Itu mengenai kasus pornografi Giselle dan Michael. Walaupun saya tidak kenal secara pribadi Giselle maupun Michael, tapi menurut saya kasus ini adalah hal yang memprihatinkan. Memprihatinkan dalam konteks begini. Satu, dengan adanya kejadian ini, apakah sekarang semua pasangan itu tidak boleh membuat atau merekam video porno atau badannya mereka sendiri dalam keadaan mungkin tidak berpakaian? Kedua, dalam konteksnya artinya kalau kita mempunyai foto-foto atau video seperti itu untuk keperluan kita pribadi, ya, dan kemudian diedarkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, bisa saja kita betulin handphone kita rusak atau handphone kita dicuri dan sebagainya. Kemudian diupload, dikomersialkan. Apakah itu pelaku yang mana? Pelaku yang bikin video atau pelaku yang telah mencuri video tersebut, gitu loh. Nah, kalau misalnya diberikan hukuman dalam konteks bahwa mungkin si pelaku sudah menikah, gitu kan, yang oke lah, dia kalau sudah menikah melakukan sesuatu, berarti kan ada korban gitu kan, atau ada betrayal lah istilahnya, ada pengkhianatan. Nah, mungkin ini bisa dihukum, tapi permasalahannya korbannya siapa gitu loh. Apakah bekas suaminya atau apa? Kalau bekas suaminya tidak membawa permasalahan ini ke ranah hukum, apakah orangnya akan dihukum? Yang ketiga adalah bahwa konteksnya ketika video ini sudah diupload dan kemudian menjadi populer, ini di bawah kontrol sama orang yang membuat gitu loh. Apakah hal-hal seperti ini menjadi tanggung jawab yang membuat video gitu? Jadi kalau memang hal-hal yang tidak bisa tidak bisa dikontrol sama pemilik video dan kemudian video itu menyebar luas, kemudian dikomersialkan dan sebagainya, apakah ini menjadi tanggung jawab yang buat video gitu? Padahal dia membuat video untuk dia pribadi gitu. Nanti satu hal yang menarik lagi, saya sebagai pengamat sosial dan saya juga praktisi pariwisata, dan hukum itu berlaku juga buat turis gitu ya. Artinya kalau turis yang datang ke Indonesia, dia juga di-entitle, artinya hukum Indonesia berlaku untuk mereka gitu. Jadi bagaimana kalau yang turis yang datang juga membuat video yang dimana kita tahu bahwa kalau di luar negeri mereka membuat video untuk mereka sendiri, untuk pacarnya mereka sendiri, adalah haknya mereka gitu. Nah, apakah ini juga akan berlaku buat orang asing yang akan datang ke Indonesia? Nah, hal ini yang harus kita benar-benar clearkan. Jadi menurut saya itu sudah menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang, itu harus diluruskan. Kalau nanti misalnya Giselle dan Michael ditahan, itu alasannya apa gitu? Alasannya karena videonya diedarkan sama orang lain sehingga mereka ditahan, atau mereka ditahan karena mereka membuat video untuk mereka sendiri. Nah, kita bicarakan soal next generation, guys. Jadi kalau kayak begini, next generation-nya akan takut gitu. Oh, gue nggak bisa lagi nih bikin video sendiri. Nah, sedangkan dalam hidup ini kita pengen orang itu supaya tidak dikungkung gitu ya, supaya tidak diikat gitu. Orang tuh harus mempunyai freedom melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak merusak orang lain gitu. Jadi untuk mereka sendiri. Nah, kalaupun nanti mereka berpasangan seperti kasus dulu kita pernah dengar tentang Paris Hilton, dia bikin video tersebut dan kemudian pacarnya mengambil video itu dan dijual ke orang lain. Nah, itu juga hal-hal yang video milik mereka berdua gitu kan. Jadi apakah Paris Hilton itu masuk penjara karena video pornonya itu begitu terkenal? Oke guys, jadi saya tidak membicarakan hukum di Indonesia dan hukum di luar negeri. Yang saya bicarakan di sini itu adalah bahwa kejelasan hukum, titik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Karena supaya generasi berikutnya, generasi kita tahu bahwa oke lah, kalau bikin video porno itu tidak boleh lagi. Oke, dan
semua orang akan tidak berani bikin video. Tapi ini akan menyangkut lagi ke masalah hak asasi manusia. Apakah seorang bisa membeli handphone tapi tidak bisa merekam dia sendiri? Udah tidak boleh lagi, guys. Ya, sementara di dalam kehidupan kita pribadi, ya kita bicara masalah kebutuhan biologis, ya itu bagian daripada itu gitu loh. Jadi ya inilah unek-unek saya dan opini saya ya. Mungkin kita perlu satu kejelasan gitu, karena ini membicarakan masalah status hukum dan kita membicarakan generasi selanjutnya. Jadi kejelasan, saya lihat kadang-kadang berita nulis juga, kadang-kadang berita juga agak bingung gitu kan. Artinya yang nulis bilang, oh karena videonya disebarkan orang lain atau videonya dikomersilkan. Ya kan bukan orangnya yang komersilkan itu. Videonya kan dicuri, diambil. Kecuali orangnya itu bikin videonya sendiri, tujuannya dikomersilkan karena kita mempunyai undang-undang prostitusi misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik tidak menjadi semacam simpang siur. Kesalahannya di mana dihukum? Siapa yang harus dihukum? Pelaku atau pembuat video? Nah, kalau pembuat videonya dihukum, alasannya apa? Kalau pelaku yang menyebarkan video itu dihukum, ya kita jelas-jelas alasannya apa? Karena bukan punya dia mencuri dan dia mengambil video orang lain untuk diedarkan gitu loh, tanpa izin si pemilik, ya itu mencuri namanya. Nah, itu aja menurut saya, guys. Dan menurut opini kalian bagaimana? Semoga hal ini bisa selesai dan bisa mempunyai penjelasan yang jelas untuk kita semua. Oke, guys, be who you are, love you are, and don't let anyone take you down. Itu adalah moto saya. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dan setiap orang harus berekspresi dan mempunyai haknya terlindungi oleh negara maupun manusia harus melindungi satu sama lain gitu, karena itu adalah haknya mereka itu untuk hidup dan untuk berkreasi dan untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain, ya begitu menurut saya. Oke. Jadi panjang. Good night, guys. Ciao. Berlaku juga buat turis gitu ya. Artinya kalau turis yang datang ke Indonesia, dia juga di-entitle, artinya hukum Indonesia berlaku untuk mereka gitu. Jadi bagaimana kalau yang turis yang datang juga membuat video yang dimana kita tahu bahwa kalau di luar negeri mereka membuat video untuk mereka sendiri, untuk pacarnya mereka sendiri adalah haknya mereka gitu. Nah, apakah ini juga akan berlaku buat orang asing yang akan datang ke Indonesia? Nah, hal ini yang harus kita benar-benar clearkan. Jadi menurut saya itu sudah menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang, itu harus diluruskan. Kalau nanti misalnya Giselle dan Michael ditahan, itu alasannya apa gitu? Alasannya karena videonya diedarkan sama orang lain sehingga mereka ditahan, atau mereka ditahan karena mereka membuat video untuk mereka sendiri. Nah, kita bicarakan soal next generation, guys. Jadi kalau kayak begini, next generationnya akan takut gitu. Oh, gue nggak bisa lagi nih bikin video sendiri. Nah, sedangkan dalam hidup ini kita pengen orang itu supaya tidak dikungkung gitu ya, supaya tidak diikat gitu. Orang itu harus mempunyai freedom melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak merusak orang lain gitu. Jadi untuk mereka sendiri. Nah, kalaupun nanti mereka berpasangan seperti kasus dulu kita pernah dengar tentang Paris Hilton, dia bikin video tersebut dan kemudian pacarnya mengambil video itu dan dijual ke orang lain. Nah, itu juga hal-hal yang video milik mereka berdua gitu kan. Jadi apakah Paris Hilton itu masuk penjara karena video pornonya itu begitu terkenal? Oke, guys, jadi saya tidak membicarakan hukum di Indonesia dan hukum di luar negeri. Yang saya bicarakan di sini itu adalah bahwa kejelasan hukum, titik apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Karena supaya generasi berikutnya, generasi kita tahu bahwa oke lah, kalau bikin video porno itu tidak boleh lagi. Oke, dan semua orang akan tidak berani bikin video. Tapi ini akan menyangkut lagi ke masalah hak asasi manusia. Apakah seorang bisa membeli handphone tapi tidak bisa merekam dia sendiri? Udah tidak boleh lagi, guys. Ya, sementara di dalam kehidupan kita pribadi, ya kita bicara masalah kebutuhan biologis, ya itu bagian daripada itu gitu loh. Jadi ya inilah unek-unek saya dan opini saya ya. Mungkin kita perlu satu kejelasan gitu, karena ini membicarakan masalah status hukum dan kita membicarakan generasi selanjutnya. Jadi kejelasan, saya lihat kadang-kadang berita nulis juga,
kadang-kadang berita juga agak bingung gitu kan. Artinya yang nulis bilang, oh karena videonya disebarkan orang lain atau videonya dikomersialkan. Ya kan bukan orangnya yang komersialkan itu. Videonya kan dicuri, diambil. Kecuali orangnya itu bikin videonya sendiri, tujuannya dikomersialkan karena kita mempunyai undang-undang prostitusi misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik tidak menjadi semacam simpang siur. Kesalahannya di mana dihukum, siapa yang harus dihukum, pelaku atau pembuat video. Nah, kalau pembuat videonya dihukum, alasannya apa? Kalau pelaku yang menyebarkan video itu dihukum, ya kita jelas-jelas alasannya apa. Karena bukan punya dia mencuri dan dia mengambil video orang lain untuk diedarkan gitu tanpa izin si pemilik, ya itu mencuri namanya. Nah, itu aja menurut saya guys. Dan menurut opini kalian bagaimana? Semoga hal ini bisa selesai dan bisa mempunyai penjelasan yang jelas untuk kita semua. Oke guys, be who you are, love you are, and don't let anyone take you down. Itu adalah moto saya. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dan setiap orang harus berekspresi dan mempunyai haknya terlindungi oleh negara maupun manusia harus melindungi satu sama lain gitu, karena itu adalah haknya mereka gitu untuk hidup dan untuk berkreasi dan untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain, ya begitu menurut saya. Oke. Jadi panjang. Good night guys. Ciao.